Pak, bagaimana BAB-nya? Lancar tidak? Satu pertanyaan seorang dokter kembali terngiang saat diri memeriksakan tubuh di klinik. Pikiran pun melayang mencoba menerka apa yang dimaksud oleh dokter itu. Bukankah pada saat itu sakit yang diderita diri hanyalah pusing kepala? Namun mengapa dokter itu bertanya terkait lancar tidaknya BAB? Apakah lancar tidaknya BAB memiliki hubungan dengan sakit kepala? Mungkin ada hubungannya. Sebab tidak mungkin seorang dokter bertanya kalau tidak memiliki tujuan yang jelas. Sahabat tafakur, kita menyadari bahwa apa yang keluar dari dubur kita itu muaranya dari apa yang kita makan. Ketika seseorang makan dengan lahap setiap hari 3 kali, namun ia tidak pernah BAB, berarti makanan itu menumpuk dan bisa jadi berubah menjadi racun. Demikian halnya ketika seseorang tidak pernah berkeringat. Ia makan, ia minum, ia beraktivitas, namun tidak pernah mengeluarkan keringat. Sisa-sisa makanan itu bisa jadi berubah menjadi racun. Oleh sebab itu, dapat kita katakan sehat tidaknya seseorang terkait dengan kesesuaian, keseimbangan antara apa yang masuk dengan apa yang keluar. Makanan yang masuk sebagian menjadi kulit, daging, sebagian lagi yang tidak berfungsi atau sudah tidak bermanfaat dibuang melalui BAB dan air keringat. Jika kotoran-kotoran itu tidak terbuang dari tubuh kita, kemungkinan kotoran itu akan meracuni tubuh ini sehingga memunculkan beragam penyakit. Sahabat tafakur, jika fakta ini kita tarik pada kehidupan, ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya apa yang kita peroleh, baik uang, makanan, minuman, atau apapun, itu akan menjadikan spiritualitas kita sehat tatkala apa yang kita raih itu seimbang dengan apa yang dikeluarkan. Tentunya dalam konteks ini bukan dikeluarkan melalui BAB, tetapi melalui infak, zakat, dan sedekah. Harta yang kita peroleh, di dalamnya ada hak fakir miskin. Ketika hak fakir miskin itu kemudian disimpan terus-menerus oleh kita, berarti ada sesuatu yang tidak keluar. Karena tidak keluar, itu tidak akan memberikan manfaat kepada diri kita, malah akan menjadikan racun yang menggerogoti hati ini. Nah, ketika hati sudah tergerogoti oleh racun-racun harta, dalam pikiran yang ada adalah mencari dan menghitung-hitung harta. Ketika itu terjadi, penyakit hati semakin kambuh jadinya. Bahil akan semakin menguat. Jubnun, pengecut, akan menjadi citra diri kita. Oleh sebab itulah, sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwa baik tidaknya diri kita, khususnya spiritualitas kita, akan terkait dengan keseimbangan antara apa yang kita peroleh
dengan apa yang kita keluarkan. Kalau tidak seimbang, itu akan jadi masalah. Nah, sebaliknya, dalam konteks BAB itu, ketika orang tidak pernah makan, orang tidak minum, kemungkinan besar ia tidak akan BAB. Atau ketika seseorang makan, kemudian minum, dan yang dikeluarkannya melalui BAB kencing dan air keringat itu sama, itu pun akan menjadi masalah. Demikian halnya dalam berimpak, zakat, dan sedekah. Dalam berimpak, zakat, dan sedekah itu ada batasnya. Tidak semuanya. Zakat perdagangan hanya 2,5%. Jangan sampai kita berzakat itu apa yang kita raih semuanya kemudian dikeluarkan semuanya. Disinilah dalam bahasa Al-Quran kita dalam berimpak itu harus seimbang. Seperti halnya seimbangnya antara apa yang masuk dengan apa yang keluar dari tubuh kita. Mudah-mudahan dengan zakat, impak, sedekah yang kita lakukan, hati kita menjadi bersih dan dengannya pula akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.